Mungkin Mas Erwin dulu nih. Penanggung jawab. Penanggung jawab acara. Perasaanmu gimana Mas? Animo masyarakat. Wah, senang banget. Jadi sebelum yang ini kan ada beberapa kali studio juga main. Saya juga dapat berita bahwa ya alhamdulillah mereka puas dengan apa yang kita tampilkan di layar. Nah tadi juga bahwa senang juga saya melihatnya langsung gitu ya. Apalagi teman-teman pemain nggak tahu bahwa ada plot twist lagi di belakangnya. Aku cuma aku yang tahu. Aku juga Semua kan juga tahu. Oh iya, karena suara kita. Pengkhianat kali. Jadi saya sih, alhamdulillah saya sangat happy. Seperti apa ya? Ya nggak tahu, saya belum dapat perorangan hari ini animo masyarakat. Cuman dari kemarin posting tuh kayak banyak yang relate ya, apalagi karena ini isunya bullying, mungkin sangat relate dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sangat dekat lah gitu dengan masyarakat. Jadi ketika kita promo gitu banyak banget yang respon kayak nggak sabar upaya segala macam gitu. Dan melihat yang setelah premier hari ini pada ini ya cukup terkesan, jadi tadi melihat acting kamu juga seperti apa? Kalau acting aku gak bisa nilai, tapi bagus banget. terima kasih. Tapi aku tahu pas promo-promo kemarin juga aku melihat orang-orang sangat besar sekali buat film ini. Semoga orang-orang nanti kita setelah nonton filmnya happy dengan hasilnya dan suka. Terus yang kedua adalah bincangnya karena Apa pertanyaan? Sama. Yang pasti bersyukur bahwa proses panjang yang salah satu film paling berat Mas. Semuanya kalau boleh ngasih tahu karena saya baru bisa seolah-olah lepas dengan karakter Abimanyu setelah tadi selesai credit title, maka saya sempat pecah di situ karena saya ngerasa sedih dan kehilangan harus berpisah dengan Abimanyu gitu. Karena untuk jadi Abimanyu saya harus recall semua pengalaman saya yang pernah saya rasakan untuk menghidupi Abimanyu sesuai dengan kebutuhan peran di dan semoga apa yang udah kami upayakan ini nanti bisa diterima dengan baik oleh teman-teman, termasuk juga pesan-pesan dalamnya tentang kesadaran mengenali diri sendiri, kesadaran untuk bahwa jika ada korban bullying, sikap dan berani dirinya dan kayak gitu sih. Mas, tapi mau kemistrikan dengan Antia sisi marah apa dengki seperti apa sih saat readingnya? Sangat sulit, satu anak saya laki-laki, jadi pendekatannya akan beda sekali dengan pendekatan anak perempuan. Lebih sulit lagi, kemudian di sini Ali adalah orang asing baru yang muncul, dan kemudian gue belajar mencintai lagi dengan kehadiran Eli, anaknya udah gede-gede 4 orang ini. Makin kompleks adalah ketika gue udah bisa mencintai Eli dengan kehadiran Gian dan hidupnya setelah fase hidupnya Abimanyu sebelumnya ya, yang cukup berat. Intinya adalah bagaimana aku bisa mencintai anak ini tapi gue membenci dia. Maka tadi kalau sempat dengar, gue nggak mau munculin Abimanyu, cuman dia keras dan tukang marah-marah aja, gak mau. Dan diskusi juga dengan Mas Erwin semuanya, boleh nggak kita cari dalilnya kenapa dia marah? Bisa nggak kita masukin karena dia merasa jadi korban justru dari Eli? Jadi makanya ada di situ gue tampilkan seolah-olah yang mau gue sampaikan secara singkat adalah gue berhak marah ke lo karena lo udah nyakitin gue dulu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa sampai juga ya, termasuk pendekatannya. Nanti ya yang gimana menurutmu? Aku nyeremin nggak sih? Nyeremin. Waktu syuting aja terus terang, saya takut dia lost control kan, mati nih. Tapi akhirnya setiap sebelum dan sesudah adegan itu langsung mereka berpelukan, kayak ngomong dulu, saya mau begini, jadi gini. Tapi di saat syuting jangan sampai lost control nih orang. Tapi ada yang unik sih. Mbak lihat aja posisinya gede banget kan di sini. Serem banget posisi gini loh. Nah itu satu adegan puncak yang cukup berat itu diambil di awal syuting ya. Iya. Jadi yang kita lakuin waktu itu ya udah aku pancingin ya kira-kira sini sebelah. Iya. Tapi habis aku pancing dia kita diemin. Jadi habis tak pancingin aku nggak mau ngeliat muka dia sampai take pertama. Jadi ngomong ya udah gitu action masuk kamu baru ngomong muka dia. Jadi habis itu baru tak bilang maaf ya tadi saya sengaja kok. Dan saya memang sengaja pakai 2 kamera dan saya cuma one take ya, saya nggak pernah ulang karena pasti one take itu yang paling terbaik. Mas Rizky jadi Iya. takut kena omelan netizen nggak sih dengan peran
di film Wow. ini nih? Ini pertanyaannya riskan. Setiap pekerjaan ada konsekuensinya. Kalau kita bermain bagus, insya Allah akan menerima dengan bagus. Termasuk pesan baik yang disampaikan melalui cara yang mungkin menyeramkan. Jadi mungkin orang akan kesel melihat bahwa wah Abimanyu nih kok gini banget. Ya positifnya kalau seorang Rizky Hanggono yang mewakili karakter Abimanyu sampai ikut dibenci, berarti terlalu mengenal sekali. Tapi terlepas dari soal dibenci apa enggak, pesan yang lebih penting sih maksud gue, banyak Abimanyu di luar sana yang mungkin masih terjebak gue sebagai pelaku tangga gue ayah. Udah cukup kenal diri gue sendiri nggak sih? Gue cukup kalau tadi ibu bilang salah satu faktor penting adalah dengerin orang. Lu udah cukup dengerin diri lu sendiri belum? Lu udah mengakui perasaan lu sendiri belum? Karena kalau enggak, sebagai orang tua belum tentu bisa kontrol diri lu, menyayangi diri lu sendiri. Gimana lu mau menyayangi? Itu aja sih. Jadi buat teman-teman sana mudah-mudahan bisa menerima pesan yang lebih jauh dari Abimanyu melebihi karakter keras yang ditampilkan. Mas, memberikan alasan kenapa masyarakat harus nonton film ini dan Dulu Pak Bi, Ya karena film ini kan ya relate dengan apalagi keadaan sekarang yang sampai kemarin aja masih saya dengar di berita bahwa ada anak umur berapa itu dikunci di kamarnya berhari-hari, itu kan nggak masuk akal gitu. Nah, maksud kami di sini bahwa ya kayak pesan saya terakhir bahwa stop bullying gitu. Kita nggak komunikasi sih paling penting, speak up gitu, itu paling penting. Jadi mungkin yang lain bisa nonton film ini jadi bisa berbagi empati, bisa ada empati setelah nonton film ini, bisa menghargai satu sama lainnya, itu paling penting. ya simpelnya gini lah, saya suka percaya diri sih bahwa kalau nonton film lu bisa berkaca dari masing-masing karakter yang tampil di sini kok, dari Dian lah, sana, semuanya kita bahkan ada yang bisa relate sebagai korban bullying, ada yang bisa relate bahwa oke gue ada pelaku yang disentil mesti nonton film ini. Jadi insya Allah kalian bisa relate dengan setiap karakter problematika yang ada di film. Terima kasih. Oke. Ya, terakhir boleh. Siap. Nonton di kelompok ini. Pengen. Oke, baik. Jangan lupa nonton film Rumah untuk Ellie tanggal 17 April 2022. Di Biasa. Bioskop. bioskop tentunya. Terima kasih Jangan teman-teman. lupa. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke.